Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang baik, hari ini kita masih membahas tentang teks eksposisi. Minggu lalu kalian sudah melihat materi dari kebahasaan teks eksposisi dan mengerjakan latihan tentang kebahasaan eksposisi secara sederhana. Kali ini Ibu akan kembali mengulang pelajaran minggu lalu, yaitu kebahasaan teks eksposisi. Masih ingat ya, kebahasaan teks eksposisi ada 4. Yang pertama menggunakan istilah. Istilah apa, Bu? Istilah dalam teks eksposisi, istilah teknis lah. Ya, jadi teksnya misalnya tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Istilahnya berarti yang berhubungan dengan pembangunan dan bencana lingkungan adalah polusi, habitat, dan lain sebagainya. Nah, istilah di sini polusi artinya adalah pencemaran. Habitat artinya tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Nah, contoh lain bagaimana? Kita cari lagi dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan. Lihat di halaman berapa ya? Nah, ini halaman 56. Polusi ada, habitat juga ada tadi. Nah, sekarang populasi. Apa sih arti populasi itu? Nah, kita carinya di KBBI. Nah, aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Play Store. Bisa juga KBBI online ya. Atau yang punya KBBI offline lebih bagus, langsung dicari. Nah, populasi artinya sejumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Kalian tambahkan di tabel yang tadi dan kalian tulis maknanya. Oke, selanjutnya apa? Misalnya tsunami. Nah, kalian cari lagi tsunami itu apa artinya. Ada lagi solusi dan lain sebagainya. Silakan kalian cari istilah teknis dan pindahkan di tabel tadi. Selanjutnya ada di teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Lihat upaya melestarikan lingkungan hidup ada di halaman 59. Nah, ini kamu cari ya, istilah teknisnya apa. Di buku BSE kalian sudah ada beberapa rekonsiliasi, efek, konsep. Nah, itu tinggal kalian cari maknanya dan tulis di tabel. Dan ditambahkan ya, jika ada. Yang kedua, kebahasaan teks eksposisi menggunakan kata sifat. Kata sifat yang ada di materi minggu lalu apa? Ada cantik, lucu, serius, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah dituliskan kata sifatnya. Ada serius, besar, punah, langka, banyak, utama, tinggi, dan buruk. Nah, itu kamu mencari makna leksikal atau makna kamus. Kayak tadi caranya, tinggal dicari dan ditulis di situ. Yang ketiga, kaidah kebahasaan dari teks eksposisi adalah menggunakan afiksasi yang berasal dari adjektiva. Afiksasi, ingat ya, afiksasi itu adalah kata berimbuhan, sama seperti materi laporan hasil observasi. Cuma bedanya di sini menggunakan adjektiva atau kata sifat. Contoh, penipisan itu berarti sudah berafiksasi. Nah, jenis katanya dulu nih. Penipisan jenis katanya adalah nomina atau kata benda. Imbuhannya menggunakan awalan dan akhiran atau konfiks ya. Pe dan an. Nah, kata dasarnya walaupun di sini penipisan, kata dasarnya bukan nipis ya, tapi tipis. Tetap pakai T. Jenisnya apa tipis itu? Tipis jenisnya adalah adjektiva. Perlu kalian ketahui anak-anak semua,
Jika afiksasi atau imbuhan bertemu dengan huruf KTSP, Ibu ulangi, KTSP, nah itu KTSP-nya akan lebur. Contoh, penipisan. Awalnya kan dia huruf kata dasarnya tipis ya. Nah, T-nya itu kalian hilangkan. Jadi penipisan. Nah, itu yang dimaksud KTSP-nya lebur. Paham ya? Yang kedua adalah kepunahan. Nah, jenisnya di sini adalah nomina. Imbuhannya adalah sama kayak tadi, menggunakan konfiks, awalan dan akhiran, ke dan an. Kata dasarnya adalah punah. Nah, ini kalau ini tidak berubah ya, tetap punah. Nah, jenis dari punah adalah kata sifat atau adjektiva. Dan seterusnya kalian analisis. Lanjutkan dengan mengidentifikasi kata sifat atau adjektiva. Nah, yang ini nggak usah nih. Nggak usah ya. Tugas 3 yang ini aja, yang atas. Oke, next. Yang keempat, menggunakan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Tentu sudah kalian tahu apa bedanya itu aktif transitif dan intransitif kalau sudah melihat materi yang Ibu sudah share. Ibu lihat latihannya juga sudah banyak yang benar karena itu masih menggunakan contoh sederhana. Nah, sekarang kalian harus menganalisis kalimat aktif transitif dan intransitif dari teks eksposisi. Contoh nomor 1, lihat bersama. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jenis kalimat verbal ini termasuk kalimat aktif transitif. Kenapa? Karena mempunyai objek. Jadi kalau transitif harus punya objek. Kalau intransitif tidak. Paham ya? Kalau contoh sederhananya kan kalian sudah bikin tuh kemarin. Nah, ini contoh yang ada di teks eksposisi. Bumi saat ini sebagai subjek sedang menghadapi, berarti sebagai predikat. Berbagai masalah lingkungan yang serius adalah objek. Nah, berarti objeknya adalah lingkungan yang serius, masalah lingkungan yang serius. Yang kedua, contoh dari intransitif nih, yang nomor 3. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Masalah lingkungan adalah subjek. Merupakan masalah serius yang harus segera diatasi adalah apa? Predikat. Jadi apa yang harus diatasi nih? Objeknya apa? Objeknya di sini nggak ada. Kalau ada objeknya, masalahnya dijelasin apa. Jadi di sini cuma ada subjek dan predikat, tidak ada objek. Itu namanya kalimat intransitif. Paham ya semua? Nah, di sini lanjutkan tugas 4. Kalian cari kalimat intransitif dan kalimat intransitif dari teks pembangunan dan bencana lingkungan, atau bisa juga dari teks yang kedua. Teks apa tadi judulnya? Upaya melestarikan lingkungan hidup. Dari 2 teks itu kalian cari kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif, masing-masing 3 saja, tidak usah banyak-banyak ya. Oke, cukup sampai di sini. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian tulis ya, dan kalian kumpulkan di GCR. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan. Jika tidak ada yang mengerti, silakan tanya di WA group, akan kita bahas bersama. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.